Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amelia, mahasiswa Teknik Geofisika ITS Angkatan 2017 dengan NRP 034117405/27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Rekonstruksi Aliran Debris Masa Sejarah Gunung Anjas Moro Penutup Situs Kumitir menggunakan algoritma Multiple Flow Direction dan model matematis Laharzi. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh yang pertama dosen pembimbing 1, yakni Bapak Amin Widodo, dan dosen pembimbing 2, yakni Bapak Juan Pandu Gianur Rahman. Agar presentasi berjalan sistematis, saya membaginya menjadi 3 poin utama. Yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua yakni tinjauan pustaka, dan yang ketiga yakni metodologi. Baik, langsung menuju ke pendahuluan, yakni latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, saya bagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama, yakni latar belakang peristiwa, kemudian latar belakang metode. Untuk latar belakang peristiwa sendiri didasarkan pada hasil ekskavasi di situs Kumitir yang menunjukkan bahwa terdapat situs atau bangunan yang tertutupi oleh batuan berukuran bongkah yang dapat dilihat seperti pada gambar di bawah kiri. Mengenai hal tersebut terdapat teori atau tafsir dari kitab sejarah yang diungkapkan oleh Rick Cleves pada tahun 99 dalam Satyana 2007 yang mengatakan bahwa salah satu penyebab dari keruntuhan kerajaan Majapahit yakni karena adanya bencana letusan gunung api. Selain itu, menurut Sampurno pada tahun 1983 dalam Satyana 2007 terdapat aliran piroklastik yang menghambur ke daerah Jatirejo, di mana daerah Jatirejo merupakan daerah atau lokasi situs Kumitir berada. Kemudian mengenai latar belakang metode, yang pertama yakni metode multiple flow direction modifikasi dari Holmgren. Kenapa algoritma MFD modifikasi dari Holmgren ini dipilih? Karena algoritma ini mampu menghasilkan aliran yang lebih realistis dibanding algoritma lainnya. Aliran yang lebih realistis ini dihasilkan karena yang pertama, algoritma ini mengizinkan arah aliran dari suatu piksel ke lebih dari satu piksel di sekitarnya jika dibandingkan dengan algoritma flow direction D8 yang hanya mengizinkan arah aliran ke satu piksel di sekitarnya saja. Kemudian alasan yang kedua yakni karena algoritma ini telah mempertimbangkan jenis medan bumi melalui eksponen X atau dapat disebut dengan pengatur divergensi. Alasan yang ketiga yakni algoritma ini juga telah mempertimbangkan ketinggian aliran melalui faktor DH. Lalu metode yang kedua yang digunakan yakni model matematis Laharzi. Perangkat Laharzi dipilih karena menggunakan Laharzi akan mudah untuk mensimulasikan aliran lahar hanya dengan input utama berupa volume lahar yang disesuaikan dengan keinginan pengguna. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah, tujuan, serta batasan masalah. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana cara merekonstruksi aliran massa dari Gunung Anjas Moro yang diduga menutupi situs Kumitir. Kemudian rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana asal dan arah aliran massa yang menutupi situs Kumitir. Selanjutnya yakni tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama yakni untuk mengetahui parameter yang paling tepat dalam merekonstruksi aliran massa dari Gunung Anjas Moro penutup situs Kumitir. Lalu tujuan yang kedua yakni menganalisis hasil rekonstruksi sumber dan arah aliran massa dari Gunung Anjas Moro penutup situs Kumitir dengan menggunakan algoritma multiple flow direction modifikasi dari Holmgren dan model matematis Laharzi. Kemudian tentu saja dalam penelitian ini terdapat batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yakni rekonstruksi aliran massa pada penelitian ini tanpa mempertimbangkan karakteristik tanah ataupun jenis batuan, bentuk lahan atau morfologi, serta penggunaan lahan di tahun 1400-an Masehi, di mana tahun tersebut merupakan dugaan tahun aliran massa terjadi. Batasan yang kedua yakni algoritma flow direction yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi oleh algoritma yang disediakan oleh software FlowR, di mana dipilih algoritma multiple flow direction modifikasi dari Holmgren. Kemudian batasan yang ketiga yakni petadem yang digunakan merupakan
grid base. Selanjutnya memasuki tinjauan pustaka. Yang pertama yakni geologi regional. Untuk cakupan wilayah penelitian sendiri mencakup wilayah Gunung Anjas Moro hingga ke situs Kumitir, di mana situs Kumitir pada peta tersebut ditandai dengan kotak merah. Formasi yang terdapat pada wilayah penelitian sendiri, yang pertama yakni formasi QA atau formasi aluvium, kemudian formasi QT, yakni endapan teras, kemudian QVLH yang merupakan endapan lahar, kemudian QVN yang merupakan batuan gunung api kuarter atas, lalu ada QPVA yang merupakan batuan gunung api Anjas Moro Muda, kemudian QPAT yang merupakan batuan gunung api Anjas Moro Tua, lalu ada QPNV yang merupakan formasi Notopuro, serta QPK yang merupakan formasi Kabu. Untuk formasi batuan gunung api Anjas Moro Tua sendiri terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuff, dan dike. Kemudian untuk batuan gunung api Anjas Moro Tua terdiri atas breksi gunung api, tuff, lava, serta lahar. Selanjutnya untuk batuan gunung api kuarter atas terdiri atas breksi gunung api, tuff breksi, lava, serta tuff. Selanjutnya yakni mengenai aliran debris dan lahar. Aliran debris dan lahar sendiri merupakan aliran massa yang pergerakannya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk aliran debris itu sendiri merupakan aliran yang mengangkut material dengan ukuran fine hingga coarse dalam sejumlah volume air. Aliran ini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya dipengaruhi oleh gravitasi sehingga arah alirannya menuruni lereng yang pada umumnya memiliki kemiringan yang cukup curam. Selain itu, aliran debris juga pada umumnya dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi. Kemudian spesifik gravity dari aliran debris ini juga tinggi sehingga aliran ini mampu membawa material yang berukuran sangat besar. Berdasarkan topografi serta karakteristik geologi lokasi kejadiannya, aliran debris ini dapat dibagi menjadi dua, yakni aliran debris hill slope dan yang kedua yakni aliran debris channelized. Untuk aliran debris hill slope itu sendiri merupakan aliran yang membuka jalurnya sendiri, dapat dilihat pada gambar yang A, sedangkan untuk aliran debris channelized merupakan aliran debris yang mengisi atau mengalir melalui cekungan atau saluran yang telah ada sebelumnya. Lalu mengenai aliran lahar sendiri merupakan tipe aliran debris yang dibatasi dalam ranah debris vulkanik, sehingga aliran ini tentunya membawa material-material hasil aktivitas vulkanisme. Nah, gambar di bawah merupakan contoh hasil endapan lahar yang mengalir melalui sungai di China, dan aliran lahar tersebut memiliki jarak akhir aliran sejauh 9 km. Nah, selanjutnya yakni mengenai digital elevation model atau biasa disingkat dengan DEM. Jadi DEM itu secara sederhana dapat diartikan sebagai representasi medan bumi dalam model atau fungsi Z dengan koordinat XY, di mana Z merupakan nilai elevasi pada suatu titik. Struktur DEM sendiri umumnya terdapat tiga. Yang pertama yakni grid base, dapat dilihat pada gambar yang A. Kemudian struktur yang kedua yakni triangulated irregular networks atau biasa disingkat dengan TIN. Kemudian struktur yang terakhir yakni struktur kontur. Selanjutnya mengenai parameter yang nantinya akan digunakan untuk merekonstruksi aliran debris. Yang pertama yakni akumulasi aliran atau dapat disebut dengan flow accumulation. Jadi akumulasi aliran sendiri dapat diartikan sebagai luasan yang merepresentasikan masukan air atau dapat dikatakan juga sebagai jumlah air yang mengalir ke suatu piksel. Kemudian parameter lainnya yakni kemiringan lereng atau slope.
menurut Rickenmann dan Zimmermann sendiri dalam Horton 2013 bahwa pada umumnya aliran debris itu dapat terjadi pada permukaan bumi yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 15 derajat. Selanjutnya mengenai algoritma flow direction. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar di atas kiri, gambar A dan B, bahwa terdapat suatu piksel X yang dikelilingi oleh piksel lainnya dengan nomor 1 hingga 8. Kemudian pada gambar B merupakan nilai elevasi masing-masing piksel. Nah, asumsi yang digunakan dalam algoritma flow direction sendiri yakni bahwa air pada suatu titik di permukaan bumi akan mengalir ke arah yang lebih rendah dan lebih curam. Nah, pada contoh gambar tersebut dapat dilihat bahwa piksel X yang memiliki nilai elevasi sebesar 18 memiliki kemungkinan aliran air ke arah dengan nilai elevasi 11, 14, serta 16. Nah, dalam pemrosesannya pada software sistem informasi geografis, algoritma flow direction ini untuk arah alirannya itu diberi kode seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, untuk arah aliran yang mengalir ke timur akan diberi kode 1, sedangkan untuk arah aliran yang mengarah ke barat akan diberi kode 16 dan seterusnya. Selanjutnya di sini terdapat beberapa jenis algoritma flow direction. Untuk algoritma flow direction yang pertama kali diajukan yakni single flow direction atau biasa disebut juga dengan flow direction 8, di mana algoritma ini hanya mengizinkan aliran suatu piksel ke salah satu piksel di sekitarnya saja. Selanjutnya, algoritma flow direction berkembang menjadi algoritma multiple flow direction atau biasa disingkat dengan MFD. Dalam algoritma MFD ini sendiri telah mengizinkan aliran suatu piksel ke lebih dari satu piksel di sekitarnya. Kemudian pada tahun 1994, Holmgren menambahkan satu parameter yakni eksponen X, di mana dapat disebut juga sebagai pengatur divergensi aliran, sehingga aliran akan memiliki bentuk yang berbeda bergantung pada bentuk medan buminya. Selanjutnya, pada tahun 2013, Horton memodifikasi algoritma MFD yang telah diajukan oleh Holmgren dengan menambahkan faktor DH, di mana faktor DH merupakan pengubah nilai gradien atau faktor yang mempertimbangkan ketinggian aliran, sehingga piksel di sekitar aliran yang memiliki nilai elevasi lebih tinggi akan tetap masuk ke dalam simulasi aliran karena pengaruh ketinggian aliran itu sendiri. Kemudian parameter yang digunakan dalam mensimulasikan aliran debris lainnya yakni fungsi persistensi atau dapat disebut juga dengan pembobotan. Jadi pembobotan ini dilakukan berdasarkan karakter inersia suatu aliran. Sebagai contoh, apabila suatu piksel memiliki arah 180 derajat dari piksel atau arah aliran sebelumnya, akan dibobotkan sebesar 0, sehingga arah aliran tidak akan kembali ke arah sebelumnya. Kemudian untuk menentukan jarak akhir aliran atau run-out distance, digunakan proses energi kinetik di mana mempertimbangkan kehilangan gesekan. Salah satu model yang dapat digunakan untuk memperkirakan run-out distance yakni model SFLM, di mana pengguna perlu memasukkan parameter travel angle sehingga jarak akhir aliran dapat ditentukan. Nah, travel angle sendiri merupakan sudut yang dibentuk antara sumber aliran dengan jarak akhir aliran debris itu sendiri. Kemudian untuk model matematis Laharzi, jadi Laharzi ini dibangun berdasarkan pendekatan empiris yang dilakukan terhadap
27 lahar yang telah terjadi sebelumnya. Lalu didapatkan grafik pendekatan empiris yang dapat dilihat pada layar. Untuk pendekatannya sendiri itu menghubungkan antara volume dengan cross section, kemudian volume dengan area planimetris. Untuk ilustrasi cross section serta area planimetris sendiri dapat dilihat pada ilustrasi di gambar sebelah kanan. Kemudian setelah didapatkan fitting garis dari grafik pendekatan semi empiris dari 27 lahar, maka didapatkan rumus seperti yang dapat dilihat pada layar. Yang pertama yakni A sama dengan 0,05 V pangkat 2/3, di mana A merupakan cross section sedangkan V adalah volume. Kemudian yang kedua yakni B sama dengan 200 V pangkat 2/3, di mana B merupakan area planimetris sedangkan V adalah volume. Dalam model matematis Laharzi sendiri juga terdapat parameter batas zona proksimal, di mana diperlukan rasio antara H merupakan penurunan vertikal, sedangkan L merupakan jarak yang ditempuh oleh aliran lahar pada daerah proksimal. Kemudian dalam model Laharzi juga ini merupakan ilustrasi delineasi hidrologi permukaan, di mana terdapat beberapa parameter yang digunakan di dalamnya, seperti yang pertama yakni DEM. Dapat dilihat bahwa masing-masing pixel memiliki nilai elevasinya. Kemudian terdapat algoritma flow direction juga. Selanjutnya setelah itu akan didapatkan nilai flow accumulation untuk masing-masing pixelnya. Nah, kemudian yang terakhir yakni didapatkan delineasi saluran aliran, di mana pada contoh ini digunakan threshold sebesar 500 sehingga nilai flow akumulasi suatu pixel yang di atas 500 akan terdelineasi menjadi stream atau hidrologi permukaan itu sendiri. Selanjutnya ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Yang pertama yakni penelitian oleh Blaise Stephens dan Behnia pada tahun 2016, di mana pada penelitian tersebut dilakukan simulasi aliran debris menggunakan algoritma MFD Holmgren dan modifikasi dari Holmgren untuk simulasi aliran debris di koridor jalan raya di Yukon, Alaska, di Kanada. Selanjutnya yakni ada studi oleh Paudel pada tahun 2020, di mana dilakukan penilaian bahaya aliran debris di daerah aliran sungai Kulekani di Nepal menggunakan algoritma multiple flow direction, Holmgren, dan modifikasi dari Holmgren. Selanjutnya yakni studi oleh Munoz Salinas pada tahun 2009 yang melakukan simulasi lahar pada Gunung Popocatépetl di Meksiko menggunakan Laharzi dengan menerapkan batasan artifisial. Selanjutnya yakni studi oleh Park dan Lee pada tahun 2018, di mana dilakukan simulasi lahar pada Gunung Baekdu, Korea, menggunakan Laharzi dengan pembagian volume pada tiap sumbernya. Selanjutnya merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan di situs Kumitir, telah dilakukan oleh Husaini pada 2020 dengan tujuan mengidentifikasi stratigrafi serta lingkungan pengendapan di situs Kumitir menggunakan metode stratigrafi terukur. Penelitian di situs Kumitir yang kedua telah dilakukan oleh Widiantoro pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui bahwa permukaan situs Kumitir melalui metode resistivitas Wiener. Selanjutnya ini merupakan volume lahar terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan parameter volume dalam melakukan simulasi menggunakan Laharzi, didapatkan dari studi oleh Park dan Lee pada tahun 2018 dan Tourette pada tahun 2007. Dan ini merupakan diagram alir penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat dua cabang utama. Untuk cabang yang sebelah kiri akan didapatkan hasil rekonstruksi satu, yang mana itu merupakan rekonstruksi aliran debris menggunakan algoritma multiple flow direction modifikasi dari Holmgren. Untuk cabang yang sebelah kanan merupakan
langkah yang dilakukan untuk mendapatkan hasil rekonstruksi 2, di mana rekonstruksi 2 merupakan rekonstruksi hasil simulasi lahar menggunakan model matematis Laharzi. Dan penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian utama, di mana dilakukan persiapan data terlebih dahulu, seperti melakukan penggabungan DEM, kemudian pemotongan dalam area of interest, lalu melakukan resample DEM. Selanjutnya yakni melakukan identifikasi hidrologi permukaan, di mana pada proses ini akan ditentukan flow accumulation area penelitian. Selanjutnya yakni proses selanjutnya yakni identifikasi area sumber, dan proses yang terakhir yakni pemrosesan aliran sehingga didapatkan hasil rekonstruksi aliran debris dan aliran lahar. Dan ini merupakan data yang saya gunakan. Data yang saya gunakan ini berasal dari data open source yang berasal dari laman resmi Demnas. Selanjutnya perangkat lunak yang saya gunakan, yang pertama ini Global Mapper, kemudian ArcMap 10.3 serta ArcScene 10.3 untuk pemodelan, untuk tampilan visual dalam 3D-nya, dan model untuk toolbox Laharzi-nya akan ditambahkan ke ArcMap 10.3 juga. Kemudian MATLAB Compiler Runtime ini untuk mengaktifkan FlowR. Kemudian ada FlowR itu sendiri yang digunakan untuk rekonstruksi aliran debris. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya bersedia atas kritik serta sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.